Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pita Kakiku, karena firman-Mu adalah pita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya tidak akan membahas ayat firman Tuhan apa-apa, tapi saya ingin berbagi tentang pelajaran yang saya dapat dari sebuah bungkus mie instan, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu pelajaran yang baik yang saya dapatkan, dan saya ingin berbagi tentang hal itu, gitu ya. Di tangan saya ada sebuah mie instan yang saya yakin kita semua sudah sangat tahu. Saya tidak sebutkan mereknya karena ini bukan endorse, saudaraku ya. Tapi saya mendapat satu pelajaran yang baik dari mie instan ini, gitu ya. Dan itu berguna buat kita, Anda dan saya, pemberita-pemberita firman Tuhan. Pelajaran yang ingin saya bagikan adalah seperti ini, saudaraku, bahwa dalam mie instan ini ada dua bagian yang paling utama setidaknya, yaitu adalah mie-nya sendiri dan kemudian adalah bumbunya. Betul ya, saudaraku ya. Jadi hampir semua mie instan seperti itu. Entah dia bumbunya terbagi dalam beberapa, ada yang seasoningnya, ada minyak dan sambal dan segala macamnya. Tapi secara umum di sana ada mie-nya dan ada bumbunya, gitu ya. Dan dua ini kalau dikombinasikan menjadi sesuatu hal yang rasanya akan menjadi semakin enak, gitu ya. Mudah-mudahan Anda nggak ngiler ya, saudaraku ya. Jadi saya cuma ingin bercerita sedikit mengenai pelajaran yang saya dapat dari sebungkus mie instan ini, gitu. Nah, pelajaran apa yang saya ingin bagikan? Saya ingin membagikan pada seperti ini, bahwa seperti halnya mie instan tadi yang terdiri dari dua bagian, yaitu mie-nya dan bumbunya. Seperti itu juga pada saat kita memberitakan sebuah firman Tuhan, pada saat Anda dan saya menyampaikan firman Tuhan, entah dalam pertemuan resmi atau dalam pertemuan kecil, setidaknya ada dua unsur yang akan kita sampaikan di sana. Yang pertama adalah ayat firman Tuhannya, tentunya kebenaran-kebenaran dari ayat firman Tuhan. Dan yang kedua adalah penjelasan atau kata-kata yang kita sampaikan untuk meneguhkan pemberitaan firman Tuhan. Betul ya, saudaraku ya? Dan itu menjadi dua bagian yang utama yang ada pada setiap pemberitaan firman Tuhan. Dan saya menganalogikan itu seperti pelajaran yang saya dapat dari mie instan ini. Bagaimana di dalamnya ada mie-nya dan bumbunya, gitu ya. Tentunya kita seringkali melihat bahwa yang kita tahu bahwa mie-nya menjadi sesuatu yang lebih mengenyangkan kita, tetapi bumbunya menjadi suatu warna, menjadi sesuatu yang membuat rasanya menjadi lebih enak, gitu ya. Nah, seringkali dalam pemberitaan firman Tuhan, tadi saya sudah bilang, ini dibagi menjadi dua, yaitu ayat-ayat firman Tuhan yang kita ambil, dan yang kedua adalah penjelasan atau kata-kata kita, gitu. Seringkali kita tanpa sadar menempatkan kata-kata kita itu seperti mie-nya yang lebih dominan, yang membuat orang lebih kenyang, gitu ya. Dan kita menjadikan ayat-ayat firman Tuhan seperti bumbu yang hanya melengkapi, yang hanya membuat bahwa apa yang kita sampaikan orang menjadi sesuatu yang lebih mengerti karena didukung dengan ayat firman Tuhan. Jadi analogi yang pertama yang saya gambarkan di sini adalah mie itu tadi seperti gambaran kata-kata kita. Seperti kita punya nasihat, kita punya kata-kata yang bagus, kita punya quote-quote yang bagus, kita punya pemikiran yang hendak kita sampaikan kepada pendengar. Dan itu dianalogikan seperti mie tadi, gitu ya. Dan ayat-ayat firman Tuhan hanya menjadi sebagai pendukung seperti bumbu mie tadi, gitu ya, yang membuat pesan yang kita sampaikan membuat orang lebih mengerti, gitu ya. Dan dalam kondisi seperti ini, maka seringkali orang lebih mengingat tentang apa yang kita sampaikan ketimbang apa isi ayat firman Tuhannya. Jelas, saudaraku ya. Jadi di sini ayat firman Tuhan hanya digunakan untuk mendukung apa yang hendak kita sampaikan, untuk mendukung pemikiran yang hendak kita sampaikan, sehingga orang seringkali mengingat kata-kata pembicaranya ketimbang ayat yang diambilnya. Itu analogi yang pertama, gitu ya. Analogi yang kedua dari mie instan ini adalah kebalikannya. Kita justru harus menjadikan yang jadi mie tadi itu adalah firman Tuhannya, gitu ya. Firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu yang seperti kayak mie ini, itu bagian yang paling utama. Dan penjelasan kita itu seperti bumbu yang menjelaskan ayat firman Tuhan tadi, gitu ya. Kita sebagai pemberita firman Tuhan, tentunya kita ingin orang lebih mengingat firman Tuhan yang disampaikan ketimbang kata-kata kita. Betul ya, saudaraku ya? Dalam firman Tuhan dikatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman Tuhan itu tinggal tetap selama-lamanya. Kita ingin supaya orang yang mendengar memegang kebenaran firman Tuhan. Bukan kata-kata kita, bukan kata-kata yang bijaksana yang kita keluarkan, bukan nasihat-nasihat yang kita sampaikan, gitu ya. Dan ini kita harus jadikan bahwa kata-kata yang kita jelaskan itu mendukung dari penjelasan pada firman Tuhannya. Jelas, saudaraku? Jadi analogi yang saya ambil dari mie ini, pelajaran yang saya dapat dari mie ini, bagaimana di sana ada mie dan bumbunya. Seringkali kita menjadikan mie itu adalah kata-kata kita. Seringkali kita menjadikan mie itu apa yang hendak kita sampaikan, itu kita jadikan sebagai bahan yang utama. Dan ayat firman Tuhan dianggap seperti bumbu yang mendukungnya, gitu ya. Dan orang kembali, mereka hanya mengingat nasihat-nasihat, perkataan-perkataan yang kita sampaikan, tanpa dia ingat apa kata firman Tuhan tentang hal itu, gitu ya. Seharusnya keadaannya dibalik. Kita harus menjadikan bahwa firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu seperti bagian utamanya.
dan kata-kata kita untuk menjelaskan itu semua. Sehingga orang pulang bukan mengingat apa yang kita katakan, tapi mengingat tentang apa isi firman Tuhan yang kita jelaskan. Jelas, saudaraku? Dan ini pelajaran yang saya dapat dari sebungkus mie ini. Saya melihat bahwa kita seorang pemberita firman Tuhan harus menyampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan nasihat dan kata-kata kita. Jangan menjadikan pemberitaan firman Tuhan sebagai sarana di mana kita ingin memberikan sesuatu dari diri kita sendiri dan kemudian kita memanfaatkan ayat firman Tuhan untuk mendukungnya. Tapi justru kita harus menjadikan pemberitaan firman Tuhan sebagai media bahwa kita hendak menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah pokok yang paling utama. Itu yang hendak kita sampaikan. Dan kalaupun kita menggunakan kata-kata untuk menjelaskannya, semata-mata supaya orang lebih mengerti firman Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang berbeda, saudaraku ya. Kalau kita menjadikan nasihat kita menjadi sesuatu hal yang utama, maka orang pulang membawa sesuatu yang merupakan kata-kata manusia. Orang pulang membawa sesuatu soal bentuk nasihat, kata-kata bijak yang kita keluarkan. Yang seringkali mereka lupa dengan ayat firman Tuhannya. Tetapi kalau kita menjadikan ayat firman Tuhannya sebagai yang utama, dan kata-kata kita hanya sebagai suatu penjelasan, maka diharapkan setelah mereka mendengar firman Tuhan, mereka akan mengerti apa arti kitab suci. Jelas, saudaraku ya? Jadi ini pelajaran yang saya dapatkan dari sebungkus mie Indomie ini. Mie instan ini, sorry saudaraku. Kita tidak boleh nyebut merek, oke? Sebungkus mie instan ini, gitu ya. Jadi ini pelajaran yang sama-sama yang kita bisa ambil buat pemberita-pemberita firman Tuhan. Mari sampaikan firman Tuhan dan teguhkan dengan penjelasan kita, bukan dibalik, saudaraku. Bukan kita menyampaikan apa yang hendak kita omongkan dan kemudian kita mencari ayat pendukungnya. Jelas, saudaraku? Jadikan firman Tuhan menjadi yang utama. Paulus katakan bahwa firman Tuhan yang aku sampaikan tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Mari kita sampaikan firman Tuhan biar orang mengenal Tuhan. Biar orang melalui firman Tuhan hidupnya dikuatkan. Dan firman Tuhan itu tidak akan berubah. Langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Karena kata-kata manusia bisa berubah. Kata-kata bijak dari seorang manusia bisa berubah. Nasihat-nasihat dari seseorang bisa berubah. Tetapi firman Tuhan itu yang tinggal tetap selama-lamanya. Buat setiap pendengar kita lebih mengingat firman Tuhan yang disampaikan ketimbang kata-kata dan nasihat yang kita sampaikan. Gitu ya. Jadikan kata-kata yang kita sampaikan itu semata-mata hanya untuk menjelaskan supaya firman Tuhan tadi menjadi sesuatu yang lebih dimengerti. Jadikan firman Tuhan seperti mie yang utama ini dan kata-kata kita hanya seperti bumbunya saja yang membuat mie itu akan dinikmati dan dimengerti dengan lebih enak. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.